Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa hidup ini hanyalah anugerah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita miliki, kedudukan dan posisi yang kita terima, jabatan yang kita miliki, keuangan dan kekayaan yang kita terima, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak mungkin dipromosikan, kita nggak mungkin menerima kedudukan dan jabatan yang hebat-hebat, kita nggak mungkin hidup dalam keterkenalan, kita nggak mungkin hidup dalam kelimpahan. Kalau kita bisa ini dan itu, kalau kita punya rumah yang mewah, kalau kita punya nama yang dikenal banyak orang, kalau kita punya pengaruh, kalau kita hidupnya berdampak bagi dunia ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan titipkan, Tuhan percayakan kekayaan, bahkan nama baik, jabatan, popularitas. Oleh karenanya kita nggak boleh arogan, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh ngerasa saya yang paling terkenal, saya yang paling hebat, saya yang paling rohani, saya yang paling berkuasa. Ingat, semua hanya titipan sementara, semua hanya karena anugerah yang kapan saja Tuhan bisa ambil kembali, kapanpun Dia mau untuk mengambilnya. Oleh karenanya kita sadari kalau kita kaya itu karena Yesus, kalau kita memiliki pangkat, kedudukan, jabatan yang luar biasa itu karena anugerah Yesus, kalau kita dikenal, kalau kita viral, kalau kita punya kekayaan yang hebat, itu semua hanya karena anugerah Yesus. Ingat ya, hidup ini hanya anugerah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di akhir zaman ini, mari kita belajar untuk mengikuti setiap kehendak Tuhan. Jangan lagi kita berzina, jangan lagi kita menonton film-film cabul, film-film porno, jangan lagi kita melukai hati suami, melukai hati istri, jangan lagi kita memukul anak-anak kita, jangan lagi kita hidup di dalam rasa benci, rasa dendam, sakit hati, kepahitan, bahkan membalas yang jahat dengan yang jahat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita hidup takut akan Tuhan. Kita hormati Tuhan Yesus Kristus, kita hargai Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang selalu membela kehidupan saudara dan saya. Ketika kita takut akan Tuhan, maka umur panjang menjadi bagian hidup kita, maka berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita, dan maka anugerah serta perkenanan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Takutlah akan Tuhan, hormatilah Yesus dalam keseharian kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Ketika Yesus menjadi gembala atas hidup kita, maka percayalah segala kekurangan kita, segala keperluan kita, segala kebutuhan kita, maka Yesus yang akan mencukupkan. Bukan hanya Yesus mencukupkan, tetapi ketika Yesus menjadi gembala atas kehidupan saudara dan saya, Yesus yang akan melindungi kita dari segala serangan niat orang jahat, dari segala serangan binatang-binatang buas. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah kepada Yesus, serahkan hidup kita kepadanya untuk digembalakan olehnya. Ketika Yesus menggembalakan hidup kita, Dia akan membimbing kita ke air yang tenang, Dia akan membimbing kita kepada yang berumput hijau, bahkan Dia akan menyerahkan nyawanya untuk melindungi kehidupan saudara dan saya. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita tidak sendiri, kita punya gembala yang baik, namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebenarnya saudara, hidup itu indah. Yang buat hidup itu menjadi ribet dan pelik adalah diri kita sendiri. Kita yang sering berpikiran negatif, kita sendiri yang suka berpikiran dengan asumsi-asumsi liar, kita sendiri yang khawatir, kita sendiri yang sering ketakutan, kita sendiri yang sering kali resah dalam menjalani kehidupan ini. Sebenarnya hidup itu indah, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bagaimana tidak indah waktu kita sedang bergumul, kalau kita percaya Tuhanlah yang akan menjadi pertolongan dari pergumulan kita. Ketika kita sedang menghadapi masalah, Tuhan yang akan membela kita. Ketika saudara dan saya lagi nggak punya uang untuk bayar kontrakan, bayar kos-kosan, saya yakin dan jamin Tuhan Yesus yang sama juga yang akan membayari, memberkati uang kontrakan serta kos-kosan kita. Ketika kita belum bayar cicilan ini dan itu, nggak usah marah-marah, nggak usah pusing-pusing, nggak usah uring-uringan. Tuhan yang sama juga yang akan memberkati dan membayari semua cicilan-cicilan tagihan kita. Hidup itu sebenarnya indah, saudara. Saudara dan saya tinggal jalani, tinggal percaya, nggak usah gerasak-gerusuk,
nggak usah khawatir, nggak usah ketakutan, nggak usah paranoid, nggak usah hidup dalam asumsi-asumsi yang liar. Nah, yang membuat hidup itu menjadi hancur berantakan, kita yang punya asumsi yang liar. Jangan-jangan Tuhan nggak tolong saya, jangan-jangan Tuhan nggak dengar doa saya, jangan-jangan Tuhan udah nggak peduli sama saya, orang di sekitar saya juga udah nggak peduli. Nah, ini yang buat hidup kita hancur berantakan. Coba deh hidup dalam firman Tuhan. Indah, saudara. Firman Tuhan berkata, Elohimku, Tuhanku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu kan artinya ada jaminan, ada kepastian, dan ada jawaban dari setiap doa-doa kita. Ingat ya, hidup itu indah, jangan dibuat ribet. Berpikirlah positif, pikirkanlah firman Tuhan. Hidup saudara dan saya akan menjadi indah. God bless you. Dalam nama Yesus, sakit penyakit kita akan disembuhkan. Dalam nama Yesus akan terjadi banyak mujizat. Dalam nama Yesus akan ada pertolongan dari setiap pergumulan dan permasalahan kehidupan kita. Dalam nama Yesus ada kepastian, ada jaminan, ada kekekalan yang akan Dia berikan atas kehidupan saudara dan saya. Dan dalam nama Yesus selalu ada jalan keluar. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, nama Yesus berkuasa untuk menolong, untuk memberkati, bahkan untuk melindungi kehidupan saudara dan saya. Ingatlah, nama ini adalah nama yang berkuasa di sorga, di bumi, dan juga di bawah bumi. Ketika saudara memanggil nama Yesus, maka sorga harus bergerak untuk menolong, menyertai, memberkati, serta melindungi kehidupan saudara dan saya. Ingat, ketika saudara sakit, panggillah dalam nama Yesus, aku pasti sembuh. Ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan, katakanlah dalam nama Yesus, aku pasti keluar lebih daripada pemenang. Ketika saudara seorang diri sedang menghadapi tekanan, berkatalah dalam nama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Aku yakin Tuhanku membantu dan menolong kehidupanku. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebutlah nama Yesus ketika kita menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ayo dong, jangan kita hidup dengan masa lalu. Tuhan tahu masa lalu kita pernah berantakan, rumah tangga kita pernah bercerai, hidup kita pernah jatuh dalam perzinahan, kita bekas perampok, kita bekas paranormal, bekas dukun, dulunya kita wanita malam, dulunya kita seorang homo, seorang lesbian. Tuhan tahu itu semua. Tetapi yang Tuhan mau, jangan lagi hidup dengan masa lalu. Tuhan sudah mengampuni seluruh masa lalu kita. Dan ingat loh, Tuhan menyediakan hari depan kita yang penuh dengan harapan. Saudara dan saya berharga di mata Kristus Yesus. Oleh karenanya Yesus nggak mau tahu tentang masa lalu kita. Tuhan tahu hati kita yang hari ini dan yang akan datang. Dia ingin memulihkan kita. Dia ingin mengubah hidup kita dari produk yang gagal menjadi produk yang berhasil, dari produk yang busuk menjadi produk kasih karunia. Udahlah, jangan hidup dengan masa lalu. Setiap dari kita punya masa lalu masing-masing, punya keburukan masing-masing. Tetapi maaf ya, Yesus nggak tertarik dengan masa lalu kita yang buruk. Yesus hanya ingin tertarik untuk mengubah hidup kita dari kutuk menjadi berkat, dari kesialan menjadi keberkatan Tuhan. Ingat, hari ini kita harus hidup memandang janji Tuhan di depan sana. Nggak boleh kita melihat masa lalu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.